Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betapa beruntungnya orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang sedang datang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasakan khusyuk, dia akan dihilangkan dari sifat keluh kesah. Saat dia khusyuk, Allah akan ilhamkan ke dalam hatinya ketenangan. Saat dia khusyuk, Allah akan angkat beban-beban masalah dari pundaknya. Sehingga khusyuk ini bisa menjadi sebuah nikmat, bisa menjadi sebuah rehat, dan bisa menjadi sebuah terapi bagi kita untuk melepaskan lelah dari semua masalah hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan khusyuk dan kenikmatan dalam beribadah? Karena banyak dari kita ketika sedang sholat, jangankan untuk khusyuk, untuk bisa tenang sebentar saja susah. Bahkan kita sering lupa dengan jumlah rakaat sholat kita. Kita lupa apakah tadi saya ruku atau tidak, apakah tadi saya sujudnya sekali atau dua kali, apakah saya tadi sempat membaca ayat ini dan itu dan seterusnya. Kita sering ngerasa lupa di dalam sholat karena kita tidak khusyuk. Sehingga sholat yang kita lakukan walaupun kita lakukan dengan terburu-buru, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelah dan letih. Sedangkan orang yang khusyuk, kadang-kadang walaupun dia sudah beribadah dengan sholat yang panjang, dengan puasa yang melelahkan, tetapi dia justru mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, ketenangan dari ibadah sholatnya. Sehingga nggak ada istilah capek habis sholat, capek gara-gara puasa. Itu adalah ucapan-ucapan seseorang yang belum mendapatkan kenikmatan dalam ibadahnya. Maka saya teringat dengan satu kalimat dari Utsman bin Affan. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran dengan bacaan yang panjang, maka Utsman mengatakan, seandainya hati seseorang itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasakan kenyang dari membaca Al-Quran. Maksudnya, kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa cukup dengan ibadah. Membaca Al-Quran, sholat, puasa, zikir, sedekah, dan berbagai macam ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan. Kita nggak akan pernah merasa cukup. Kita akan selalu merasa kurang karena kita merasa itu adalah nikmat. Seperti orang yang merasa kurang untuk makan sesuatu yang dia sukai di antara makanan-makanan favoritnya. Atau orang yang merasa kurang ketika dia menghabiskan waktu menonton acara-acara favoritnya, apakah itu mungkin acara sinetron atau mungkin acara talk show atau acara gosip atau acara apapun, terlepas dari boleh dan tidaknya, sesuatu yang kita nyaman, yang kita suka olahraga, main skate, main surfing, main BMX atau naik motor, touring, sesuatu yang kita suka, maka biasanya kita nggak akan pernah merasakan lelah, apalagi merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita pasti nagih, minta lagi, pengen lagi, dan seterusnya. Begitu juga dengan orang yang mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Apakah kita pernah merasakan hal itu? Kangen tahajud, pengen membaca Al-Quran lebih dari 1 juz. Sujud gak mau bangkit karena pengen lebih lama dalam keadaan dekat kepada Allah. Soalnya kita bisa menghayati waktu dan posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Atau nyaman dengan zikir-zikir yang banyak, zikir-zikir yang panjang. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Pernah nggak kita merasakan ketagihan untuk beribadah? Pernah nggak kita merasakan nggak mau selesai dari ibadah? Pernah nggak merasakan kok imamnya bacaannya sedikit sekali ya? Saya pengen harusnya bacaannya lebih lama, lebih banyak, lebih panjang. Kalau kita sudah merasakan itu, berarti kita sudah mendapatkan kekhusyuan atau kenikmatan dalam ibadah. Tapi kalau belum, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan khusyuk dan nikmatnya ibadah? Kata para ulama, salah satu rahasia mendapatkan kenikmatan dalam ibadah adalah hati yang bersih. Dan salah satu cara membersihkan hati itu adalah dengan menghindari dosa mata dan dosa lisan.
dosa mata dan dosa lisan. Siapa yang terhindar dari dosa mata dan dosa lisan sehingga hatinya bersih, maka Allah akan menghadiahkan kepada dia kenikmatan dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang yang beriman apabila disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, maka wajilat qulubuhum, hatinya bergetar karena rindu untuk bertemu dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dia baca Al-Qur'an atau dibacakan Al-Qur'an kepadanya, dia bertambah rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat dalam ibadah. Barakallahu fikum.